Selamat sore semuanya. Bertemu lagi bersama kami di Danamon Financial Friday. Hari ini kita akan membahas soal resolusi finansial tahun 2021. Di sepanjang tahun lalu kita belajar soal ketidakpastian ekonomi karena aktivitas tidak bisa berjalan normal akibat terjadinya pandemi COVID-19. Ketidakpastian ini menyebabkan sebagian orang mengalami pengurangan pemasukan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dari sini, kita belajar, resiko itu bisa datang kapan aja. Jadi, penting sekali kalau kita harus punya pos dana darurat. Kita juga belajar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Banyak orang selama pandemi tidak pergi kemana-mana, sehingga pengeluarannya hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja. Jadi, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini kebiasaan yang sangat baik untuk diteruskan. Kalau menurut Melvin sendiri, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari pandemi ini dan bisa diterapkan di tahun 2021? Masa pandemi membuat sebagian orang menjadi kreatif untuk upgrade skill baru. Mencari tambahan pemasukan seperti penjualan sampai pivot bisnis. Mungkin di tahun ini mulai mempertimbangkan membangun second income stream, bisnis sampingan. Kedua, kita dapat melihat langsung contoh investasi yang naik dan turun saat pandemi. Betul banget itu. Saat kondisi krisis seperti ini, insting kita bekerja agar dapat bertahan jadinya bisa lebih kreatif lagi. Termasuk cari tambahan pemasukan lain. Jadi, tidak selalu mengandalkan gaji bulanan saja kan. Soal investasi, contoh yang lagi koreksi tentu. Investasi berbasis saham. Dan contoh yang naik adalah investasi logam mulia emas. Kalau kemarin ada yang jual emas, lalu beli reksadana saham. Sekarang ini udah untung besar ya. Itu ideal banget, Arvin. Jual saat nilai investasinya sedang tinggi dan dialihkan ke investasi yang nilainya sedang turun. Selain itu, pandemi ini juga menyadarkan kita memiliki asuransi kesehatan. Itu penting, setidaknya harus ikut BPJS Kesehatan. Bagi Anda yang jadi tulang punggung keluarga, memiliki asuransi jiwa akan sangat membantu keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Jadi, punya asuransi kesehatan dan jiwa bisa juga nih dijadikan resolusi di tahun 2021. Kalau menurut saya, jika memang resolusi di tahun lalu berantakan terdampak pandemi COVID-19, kita udah mulai saatnya di tahun ini untuk bangkit kembali. Misalkan kita yang belum ada dana darurat atau dana daruratnya sudah menipis, berarti kita harus anggarkan pos tersebut di tahun ini. Karena belum tentu tahun ini keadaannya akan langsung pulih kembali normal. Jika dana darurat sudah terpenuhi, kita harus memulai kebiasaan finansial yang baik atau good money habit. Contohnya, tidak boros, menghindari utang konsumtif, selalu membayar tagihan kartu kredit secara lunas per bulannya, dan disiplin dalam berinvestasi. Berikutnya apa lagi menurut Melvin? Yang bisa jadi resolusi finansial berikutnya, mengamankan tujuan keuangan jangka pendek yang ingin dicapai, atau tujuan yang tertunda di tahun lalu. Tujuan ini bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhan masing-masing tiap orang. Misalkan, tahun lalu mau bayar uang muka pernikahan, tapi gagal karena ada pandemi. Di tahun ini bisa dilanjutkan, bisa juga tahun ini mau upgrade beberapa skill, jadi harus ikut workshop yang berbayar. Tinggal dihitung saja ya kebutuhan dananya berapa. Kita bisa mulai siapkan dananya dengan taruh investasi di deposito atau reksadana pendapatan tetap. Karena ini kan tujuannya jangka pendek. Kalau tujuan jangka pendeknya banyak, bagaimana sih Melvin? Jika tujuannya banyak, tetapi dananya terbatas, berarti harus dibuat skala prioritas. Tujuan apa yang perlu dicapai terlebih dahulu? Tadi Arvin sudah menyebutkan produk-produk investasi. Menurut Arvin, kita perlu juga nggak sih nih upgrade skill investasi kita? Tentu perlu. Kita perlu menambah pengetahuan produk-produk investasi. Jadi, kalau sebelumnya hanya berinvestasi di deposito dan emas saja, mungkin sekarang bisa belajar
memahami produk investasi falas, obligasi, atau reksadana. Memahami ragam produk investasi beserta karakteristiknya akan membuat kita memiliki banyak pilihan untuk berinvestasi. Selain itu, juga akan memudahkan menjalankan prinsip diversifikasi investasi. Bener banget itu Arvin. Kalau tiap saat kita update dan upgrade, semakin bagus hasil investasi kita ya. Iya, kalau mau belajar dan upgrade skill investasi, bisa ikuti dan tonton program yang dimiliki Bank Danamon, seperti Webinar Optimal, Danamon Wealth Management Series, dan Danamon Financial Friday. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyimak episode kali ini. Bagaimana dengan resolusi Anda di tahun ini? Target apa saja yang ingin dicapai? Silahkan tulis cerita dan pengalaman Anda di kolom komentar. Dengan ini kami pamit, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya di YouTube channel Danamon Financial Friday. Saya Arvin Lee. Saya Melvin Mumpuni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tahun baru 2021. Terima kasih.